Ferdy and Didi Show. IG-nya @pro4f. Yes, jangan lupa juga di follow IG-nya, oke? Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh flute. Lele cuk. Urutan Kayak ada. kakek lagi ngomong sama cucunya. Kulele cuk. Kulele cuk. Saya Didi, dengerin terus Ferdy and Didi Show setiap hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore hanya di Pro 4 FM, Ensiklopedia Budaya Indonesia. Yes.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita bersua kembali dalam obrolan budaya. Dan dari Bumi Panji Sakti Singaraja kita mengangkat topik tentang Jagra Raksaka, menjaga dan melestarikan budaya tradisional. Iya, di sebelah saya sudah hadir narasumber, beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Gede Komang MSI. Selamat malam Pak Gede. Selamat malam Bu Ratih, selamat malam para pencinta RRI Net dimanapun berada. Iya, di sebelah beliau ada seorang seniman, Bapak Dr. Andes Wayan Sujana. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Bu Ratih dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Iya, kalau kita berbicara tentang topik obrolan budaya kita malam hari ini tentang Jagra Raksaka. Ini sebenarnya maknanya apa sih gitu? Dari bahasa apa kemudian maknanya apa? Mungkin bisa dijelaskan sekilas Pak sebelum kita mengawali obrolan tentang beberapa budaya ataupun kesenian tradisional yang harus kita lestarikan. Silahkan mungkin Pak Gede Komang dulu. Terima kasih Bu Ratih dan para pencinta RRI Net dimanapun berada. Ya, jadi hari ini malam ini memang diangkat topik yaitu tari Manuk Rawe dan juga Barongket. Nah, di dalam tema yang kita usung pada malam hari ini adalah jaga raksaka. Iya. Jadi bagaimana menjaga yang namanya budaya adiluhung yang dimiliki oleh masyarakat Bumi Panji Sakti atau daerah Buleleng ini. Nah kemudian kita di Buleleng ini punya berbagai budaya yang cukup tua karena Buleleng ini adalah pertama kali menerima sebuah peradaban budaya, kemudian warisan-warisan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur kita ini sebagai generasi muda bagaimana menjaga. Iya. Bagaimana menjaga budaya ini supaya tetap lestari sehingga nanti tidak punah, tidak hilang oleh perkembangan zaman pada saat ini. Nah, kami di Dinas Kebudayaan memang punya keinginan yang pertama tidak hanya menjaga, yang pertama adalah bagaimana kami menggali dengan seluruh tim yang ada di Dinas Kebudayaan. Kemudian yang kedua bagaimana melestarikan, kemudian bagaimana menjaga daripada budaya yang menjadi warisan nenek moyang kita. Iya, kalau kita berbicara tentang penggalian, upaya penggalian Pak Gede. Kalau kita berbicara tentang sejarah mungkin atau yang namanya budaya, kesannya itu memang ini kok tua banget gitu ya. Jadi ada upaya untuk menggali itu. Seperti apa upaya penggalian itu Pak? Karena kalau dari rekam sejarah ataupun dokumentasi mungkin tidak terlalu banyak yang kita ketemukan gitu. Ya. Ya setelah kami berkumpul baik dengan terutama di dalam dulu dengan tim kami, staf kami, terutama yang mereka punya pemikiran-pemikiran tentang masalah budaya. Utamanya Pak Wayan selaku kepala bidang, kami sering ajak diskusi dan juga kami melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat Buleleng yang memahami tentang budaya Buleleng. Nah kemudian setelah kami diskusi coba kita gali melalui FGD atau melalui kegiatan yang pada waktu Buleleng Festival kami mencoba melaksanakan semacam workshop atau mini lokakarya. Nah ternyata pada saat kami melaksanakan workshop ternyata banyak muncul hal-hal yang kami sesungguhnya tidak tahu. Contoh pada waktu itu kami memang menggali ada 2 tarian. Satu legong pengeleb, yang kedua tari tombol, legong tombol. Itu memang sudah hampir punah Pak? Itu sudah lama istilahnya untuk di daerah utara ini sudah lama tidak pernah dimunculkan. Mungkin masih sangat asing gitu ya Pak? Ya bukan asing sesungguhnya karena sudah terlalu lama tidak pernah dikembangkan, tidak pernah ditampilkan sehingga seolah-olah hal itu menjadi sesuatu yang asing padahal itu adalah milik kita. Iya. Nah kemudian kami mencoba juga yang pertama melalui lokakarya dengan menampilkan tari legong pengeleb, yang satunya adalah tari tombol.
ternyata responsif daripada masyarakat atau tokoh masyarakat ini luar biasa. Apalagi kalau pelakunya itu memang masih ada, Pak? masih ada Pak siapa namanya dari Jagerage itu yang Kerance. Pak Kerance. Jadi kami undang Pak Kerance pada waktu itu. Memang kondisi Pak Kerance kan ya satu umur sudah tua. Kondisi fisiknya memang sudah tidak maksimal lah. Tetapi kalau namanya orang seniman, budayawan dalam situasi apapun Sedikit digali masih ingat gitu. ya artinya karena sudah berbicara masalah seni, masalah budaya, sakit pun akhirnya jadi sehat. Beliau memang sangat semangat sekali datang ke Sasana Budaya untuk mengkaji, membahas, kemudian di samping juga menggali hal-hal yang tidak pernah kita ketahui. Jadi banyaklah beliau memberikan pemahaman pada kita, termasuk juga dosen dari ISI Denpasar. Kita juga ajak Ibu Dayu Wimbe untuk membahas soal tarian-tarian yang sudah lama tidak pernah dimunculkan. Seandainya Pak Gede ada pelakunya yang memang sudah sangat usur, jadi namanya usia Pak nggih, faktor pikun istilahnya gitu ya, sudah lupa-lupa, itu ada upaya untuk restorasi barangkali? Ya pasti, karena hal-hal semacam ini pada waktu kami melaksanakan workshop, kami memang bagaimana merestorasi sekaligus kami bagaimana mempertahankan dan juga bagaimana istilahnya katakanlah tarian itu ada sesuatu yang perlu diperbaiki ya sekalian pada waktu diperbaiki. Apalagi legong yang di timur itu yang garapannya Panwandres itu yang namanya legong Pengeleb. Itu sudah pernah direstorasi sama Sudemani dari Ubud. Nah tetapi enaknya, bagusnya Sudemani sekalipun dia sudah merevitalisasi, merestorasi, tetapi dikembalikan lagi ke Buleleng. Jadi menyadari bahwa itu adalah milik daerah Buleleng. Ya, kemudian untuk sanggar-sanggar seni atau sanggar tari barangkali merespon hal tersebut ketika ada yang direstorasi, direvitalisasi, kemudian ada diikuti enggak untuk berikutnya generasi muda? Sangat diresponsif, karena kami dari Dinas Kebudayaan untuk penampilan pegelaran seni diwajibkan yang pertama wajib menggunakan gong pacak nanti kalau ada semacam parade atau katakanlah parade, pertandingan dan sebagainya, itu wajib menggunakan gong pacak. Karena gong Buleleng itu aslinya adalah gong kebiar, gong pacak, bukan gong gantung. Kalau gong gantung itu adalah pengembangan dari gong kebiar Buleleng dikembangkan di daerah selatan. Jadi kenapa kita punya asli gong pacak, gong kebiar yang kita miliki, yang diwariskan oleh para seniman zaman-zaman dulu, kenapa kita niru yang sekarang? Jadi kita sesungguhnya harus mempertahankan, menggali dan mengembangkan apa yang kita punya. Oleh karena itu yang pertama dari sisi gong, kami Panate menggunakan gong pacak. Kemudian yang kedua dari sisi tarian, kami mewajibkan kepada semua sanggar atau kelompok-kelompok seni atau seni-seni sebunan itu wajib nanti menarikan gong Buleleng tarian Buleleng, legong Buleleng. Katakanlah satu seperti tarian legong Pengeleb, kemudian tari Tombol, tari Trunijaya. Itu memang khas Buleleng, khas Pak? Buleleng. Di luar nggak ada ya Pak ya? Nggak, tari Trunijaya, kemudian tari Wirangjaya, kemudian tari nelayan adalah Buleleng. Itu wajib harus ditarikan. Nanti baru ada tari kreasi yang lain. Ya, Jadi kalaupun mungkin ada di daerah lain yang mungkin pada saat pementasan atau apa mengambil tari nelayan atau sebagainya, itu memang kekhasannya beda Pak ya? beda, Ada kekhasan di ada Buleleng. kasar. Jadi kalau Buleleng dari lihat kebiarannya, Buleleng ini kan progresif dari sisi manusianya progresif. Kemudian dari sisi tabuhannya juga progresif. Tidak ada gong Buleleng itu pukulannya pelan, pasti gila dia, pasti cepat. Ya, gitu. dinamis Jadi, itu ya Pak? dinamis. Jadi inilah kekhasan daripada Buleleng. Oleh karena itu kami selaku Kepala Dinas Kebudayaan tentu kami akan pertahankan apa yang kami punya. Karena ini sebuah karakter. Sehingga tamu-tamu luar negeri nanya, bagaimana sesungguhnya karakter gong Buleleng? Kalau kami tampilkan gong selatan kan mereka tahu.
Iya. Nah oleh karena itulah apa yang dimiliki oleh Buleleng di masa-masa lampau itu kami gali, kami kembangkan, kemudian kami lestarikan dan kami sosialisasikan kepada para sanggar, para ske atau ske Sembunan supaya nanti ini benar-benar dikembangkan sehingga kekhasan Buleleng ini tidak akan hilang. Oke, Gitu. iya nanti mungkin lebih lanjut akan dipaparkan gitu ya sahabat budaya bagaimana kiat-kiat dari Dinas Kebudayaan. Tetapi di awal tadi obrolan budaya kita sudah kami tampilkan tari Manuk Rawa. Ya, untuk tari Manuk Rawa ini sendiri menurut Pak Wayan Sujana selaku seniman gitu atau pelaku seni, ini masuk tari tradisional apa tidak? Kemudian perbedaannya dengan tari-tari burung yang lain semacam belibis, kemudian tari apalagi cendrawasih itu seperti apa, Pak? Ya, kalau itu termasuk tari kreasi atau Manuk Rawa. Tari kreasi. Nah, kemudian bedanya dengan tari-tari burung yang lain, tentu seniman itu berapresiasi tentang karakter burung yang ingin ditampilkan dalam bentuk gerak tari. Kalau Manuk Rawa itu adalah burung-burung yang sering hidup di rawa-rawa, yang bermain bercana di rawa-rawa. Kemudian aspirasi dari situ barangkali maksud daripada seniman ikut membangun dan memberikan sebuah pedoman bahwa kita perlu melestarikan satwa itu. Mereka ekspresikan dalam bentuk karya seni dalam tari. Kalau dalam bahasa Balinya Manuk Rawa itu apa sih, Pak? Ya, Manuk Rawa, manuk itu kan Semacam keker bukan? ya burung yang hidup di rawa-rawa. Burung itu kan bisa disebut manuk. Oh gitu, istilah Ya, saja ya, manuk. manuk gitu rawa, ya. rawa gitu. Iya. Kan disebut kalau manuk rawa lucu jadinya kan manuk rawa Iya. gitu. Padahal kalau di Bali itu ada istilah keker, kemudian puh gitu ya, kalau di kalau rawa-rawa keker juga kan ya. di hutan. Kalau ini di rawa-rawa khusus. Rawa-rawa memang ya, ya. burung seperti itu. Nah, kemudian kembali ke depan tadi Bu Rati menanyakan tentang arti kata. Kalau Pak Kades sudah jelaskan secara strategi jagre jagre raksake. Iya. Itu bahasa Jawa kuno. Jagre itu sadar. Sadar, eling gitu ya kalau bahasa Bali. Raksake itu menjaga. Jadi dari tema itu kita mengajak generasi muda untuk sadar bahwa kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan budaya. Gitu makna temanya. Oke. Kemudian diambil Manuk Rawa itu diambil dari tari kreasi. Kemudian kalau barongket ini tari tradisi. Iya. Jadi antara kreasi dan tradisi kita padukan bahwa semua itu adalah milik daripada kita semua. Iya. Kalau untuk sebuah tari gitu, tema yang diangkat itu biasanya apa sih, Pak? Ada mungkin dari itihasa atau cerita Panji atau memang murni itu adalah tari hiburan gitu, hanya karena inspirasinya dari alam gitu, Pak? Kalau tari saya rasa inspirasinya bebas. Mungkin ada yang mengambil dari cerita Panji seperti Legong Keraton. Itu kan Panji itu, cerita Panji. Jadi Rangkesari dengan Panji Indu Kertapati kan cinta segitiga. Nah, kalau kemudian Manuk Rawa alam. Inspirasinya bebas, seniman berekspresi. Iya. Kemudian kalau sebuah kreativitas dalam penciptaan tari itu kalau menurut Pak Wayan sendiri selaku seniman seperti apa, Pak? Sebuah kreativitas kadang-kadang kita melihat aduh masa itu saja gitu. Kemudian ada kreativitas lain mungkin di era kekinian seperti apa kalau menurut Ya, Pak? tentu pengembangan dalam seni itu di dalam seni pertunjukan, seni Bali-Balian. Kita di Bali kan sudah punya PRIM 3 kategori, kesenian wali. Kesenian wali itu otomatis sakral. Iya. Kemudian kesenian bebali, sakral juga tetapi bertema, bercerita seperti gambo, tantri, calonarang gitu. Bali wayang, kemudian topeng, sidakarya itu tari bebali. Kemudian tari Bali-Balian. Nah, ini yang berkembang pesat sebagai tarian hiburan. Nah, tata letaknya pun di pura sudah berbeda. Kalau tari wali di Jeroan, tari bebali biasanya di Jawa Tengah. Nah, kemudian kalau tari Bali-Balian di Wantilan, Jawa Sisi. Sudah punya semua kategori tertentu. Walaupun kadang-kadang istilahnya sama gitu ya. Sumpama kayak barong, itu barong juga ada yang wali gitu ya. Ya, Kemudian ada yang juga memang Bali-Balian. seperti halnya rejang gitu ya, Pak ya. Kalau rejang otomatis sudah wali. Kalau barong itu karena itu ada karya seni. Itu patung, pahat itu prosesinya yang menyebabkan dia sakral atau tidak. Kalau itu sudah diprosesi sebagai tapakan ya sakral. Tapi kalau itu diperuntukkan hanya untuk hiburan tidak. Tapi kalau baris upacara tari rejang otomatis itu sudah tari wali.
Iya. Kalau untuk penari Manuk Rawo sendiri Pak Wayan, ini kalau penampilan tadi kan anak-anak nih di awal perjumpaan kita di obrolan budaya. Ya. Kemudian kalau yang biasanya di masyarakat itu kan remaja penarinya itu tidak menyalahi dalam artian pakem gitu. Seperti halnya Trunajaya ini adalah temanya tentang remaja yang berkasih-kasihan, tetapi kenyataannya mungkin anak-anak yang menarikan itu nggak masalah. Tidak. Dari segi umur penari tidaklah. Jangan kita membatasi seperti itu. Apalagi kalau Manuk Rawo, kalau anak kecil menari kan ya burung Manuk Rawo yang lagi kecil kan bisa saja. Kalau remaja, burung Manuk Rawo yang sudah remaja, yang tua, yang sudah punya anak, ini burungnya kan gitu bisa saja kalau kita mau berkela. Tapi itu tidak membatasi ruang dan waktu. Seni itu diberikan aspirasi yang sebebas-bebasnya. Iya, itu sebagai upaya untuk regenerasi juga, Ya. Bang, ya. Kemudian untuk selain eksplorasi, kemudian peragaan kalau gerak untuk kreasi itu masuk tari apa tuh Pak? Kalau yang Manuk Rawo tadi? Tari kreasi. Tari kreasi. Tari gitu ya? kreasi, kemudian termasuk tari massal. Karena jadi ditarikan penarinya lebih dari satu. Lebih dari satu. Ya, ada biasanya lebih dari 3, bahkan 5. Asal mulanya 5. Makanya tarian massal. Kita mengenal tarian tunggal, duet, trio. Iya. Kalau duet itu Oleg Temulilingan, Cendrawasih yang di selatan itu duet. Kalau trio ada tariannya yang dimainkan oleh 3 orang. Itu kita kenal seperti itu. Kalau Manuk Rawo termasuk tarian massal, kreasi yang dimasalkan. Ya, kalau Pak Wayan sendiri selaku seniman ya Pak Yan, di masyarakat ketika mungkin melihat perkembangan sanggar-sanggar seni tari itu lebih banyak mereka ngambil tari apa nih Pak? Tari kreasi yang modern atau memang yang masih tradisional? Sebelum ada kebijakan Pak Kadis, selama ini Pak Kadis Pak Gede Komang, kita tidak hirau. Sanggar itu mau tari kreasi, mau apa, yang penting mereka bisa menampilkan. Tapi sekarang kita ajak bekerja sama sanggar-sanggar itu lewat kebijakannya Pak Kadis untuk bisa juga melestarikan tarian milik Buleleng, karya maestro kita, tarian Dangenjung, Dauhunjung, kita gali. Jadi wajib hukumnya sanggar-sanggar untuk mempelajari itu. Tarian Wiranjaya, Legong Pengelep, dan itu sebetulnya kita gali. Kalau Legong Pengelep setelah kita dalami, ternyata itu membawa misi emansipasi wanita. Dari dulu gambaran tarinya dia bermain itu duduk, awalnya duduk. Itu menggambarkan seorang perempuan hanya di dalam ruangan duduk, itu tidak punya kreativitas, tidak boleh keluar, terbatas, hanya demai, jangan ke sana, jangan ke sini, ada begini begitu. Pokoknya Akhirnya tradisional ya, banget. kemudian dia gitu. ngelab itu bebas. Maka mereka bergembira, wah lincah sekali. Itu gambaran tarinya, makanya disebut Legong Pengelep. Bagian daripada emansipasi wanita, begitu diberikan keluar, luar biasa dia bergaul dengan lingkungannya. Kan luar biasa itu titipan dari karya seni itu. Iya, berarti ada perkembangan gitu ya. Jadi pada zaman itu seniman itu sudah berpikir emansipasi. Entah apa aspirasinya dari Raja Najang Kartini atau dan lain sebagainya. Nah, kalau saya juga mengkaji, memang sih belum ada referensi pasti. Zamannya Calonarang itu sudah emansipasi wanita. Cuman pada saat itu raja adalah pemegang hukum yang tertinggi. Siapa yang menentang raja boleh saja mengatakan itu A, B, C. Sehingga si Ratna Gidah itu juga membela kaum perempuan sebetulnya, tidak mau di polihandri. Ya. Poligami. Itu. Tidak mau, dan mereka itu menolak. Makanya menentang. Kalau saya melihatnya di situ. Iya, berarti ada hal-hal yang perlu dimaknai gitu. Tidak hanya sekedar dipertontonkan, dipertunjukkan gitu. Ada makna filosofis yang harus kita gali. Makanya perlu ada sinopsis yang ingin dibacakan, sehingga dari sinopsis itu orang bisa menggambarkan karya seni ini kemana sih arahnya gitu. Iya, itu mungkin kaitan dengan taksu juga nih Pak Wayan. Ketika orang sudah bisa memaknai, memahami itu, akan keluar auranya, jadi penjiwaan. Daripada hanya sekedar ya udah ikut-ikutan saja. Ini begitu saja gitu, enggak. Sebetulnya harus dibayangkan. Kemana? Kalau Pengelep itu waktu duduk dia termenung, enggak ada yang senyum. Kalau di situ dia tidak memaknai makna tari itu, baru tarian itu duduk aja. Ya, biar kelihatan bagus fotonya ini gitu, merenung dia, gitu ya. Karena dia terkungkung sebagai burung dalam sangkar, merenung, stres gitulah. Kita udah ngelab, baru habis tertawanya, semua ekspresinya keluar. Nah, ini kan harus diberikan seperti itu. Kalau tidak mengerti maknanya,
Ada juga penari yang menarikan legong pengelem begitu duduk udah senyum-senyum gitu. Berarti kan bukan menjiwai menjiwai, gitu ya. Oke. Barangkali mungkin setiap kali dipentaskan itu memang di awal tuh harus ada sinopsis. Gitu ya. Jadi penonton juga bisa paham gitu ini sebenarnya maknanya apa gitu. Di samping itu pelatih dan para organisasi kesenian harus memberikan pendidikan itu sehingga para penari yang belajar di sanggar di seker itu tidak hanya terburu untuk bisa menguasai tari, tetapi ada edukasi. Iya. Bahwa tarian itu memberikan makna pendidikan itu. Oke, iya barangkali sesaat lagi kita akan berbincang-bincang kembali ngobrol masalah budaya karena upaya pelestarian budaya ini luar biasa. Sebelumnya kita akan saksikan tari barong ini yang dimainkan oleh penari dari Sanggar Prajakerti dan juga Sekegong Praja Gurnita Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan
sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, demikian baru saja kita saksikan penampilan tari barongket. Ya, kalau tari barong termasuk yang baru saja kita saksikan itu barongket, termasuk tarian yang sangat sulit gitu. Kemudian upaya dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng untuk melestarikan tarian ini seperti apa Pak? Mungkin ada semacam festival atau pertunjukan-pertunjukan yang dilakukan. Baik Bu Ratih dan juga para pemirsa RRI Net dimanapun berada, kami Dinas Kebudayaan berupaya bagaimana pelestarian daripada tari barong ini. Sekalipun tari barong ini asal usulnya kan dari daerah selatan. Sekalipun demikian, karena ini sudah menjadi tarian di seluruh Pulau Dewata, tidak ada persoalan untuk ikut bersama-sama melestarikan tari barong. Iya, kalau barong sendiri itu banyak ya jenisnya Pak? Tari banyak, ada barongsai, ada barongket, ada barong ladung, dan juga ada barong bangkung, dan juga ada barong-barong yang lain. Nah, tapi kami di Dinas Kebudayaan bersama Pak Wayan dan juga teman-teman yang lain, di Buleleng kan tidak begitu lumrah yang namanya tari barongket. Nah, kami mencoba untuk memberikan suguhan kepada tamu-tamu yang biasanya ke utara, daripada dia nonton ke selatan tari barongket, tidak ada salahnya kami di Buleleng juga mengembangkan tari ini, karena ini kan istilahnya tari yang tontonan atau bebalian. Nah, oleh karena itu saya dengan Pak Wayan pada waktu itu, ayo kita coba untuk bisa kita ikut bersama-sama melestarikan budaya tentang tarian barongket. Iya, karena selama ini biasanya wisatawan asing yang disuguhi istilahnya tari barong gitu ya, seperti halnya di daerah Gianyar gitu ya Pak ya. Kalau sekarang ini memang sudah dilestarikan, terus masyarakat bisa nontonnya di mana? Bisa gitu, bisa Pak? Jadi mereka tidak mesti harus nonton ke Gianyar. Seandainya nanti setelah Buleleng aksesibilitasnya sudah bagus, utamanya dari Denpasar ke Singaraja, tamu-tamu kan banyak nanti ke sini 2-3 tahun ke depan. Nah, kami di Buleleng jauh-jauh sebelumnya harus sudah punya suguhan. Di antaranya ya tari barong yang biasanya dilihat di Ubud, di Badung atau daerah-daerah yang lain di selatan. Sehingga mereka kalau kepingin punya keinginan untuk melihat tari barong, kalau kita di sini sudah siap, untuk apa mereka harus ke selatan? Ya, itu, kan jaraknya cukup jauh. Ya, Nah, itu dipentaskan di Sasana Budaya setiap hari Jumat. Ya. Jumat jam 11 sampai jam 12 kami menarikan tari barong. Ya, itu ada kegiatan Jumat berkesenian. Jumat berkesenian. Nah, ternyata dalam perkembangan setelah kami sejak bulan Februari, tepatnya 18 Februari 2019, mencoba melonsing daripada Jumat berkesenian secara rutin setiap hari Jumat jam 11 sampai jam 12. Ternyata dalam perjalanan perkembangan kami menambah dari tari barong ini, tari barongket ini menjadi beberapa tambahan tarian barong. Di antaranya ada barongsai, kemudian ada barong landung. Karena ini sesuai dengan permintaan terutama dari Cina. Nah, karena kalau kita lihat asal usul tari barong ini kan memang tarian dari Cina. Nah, jadi berakulturasi berkembang di Bali setelah abad ke-12. Itu tari barongket ini. Karena dulu pada zaman pemerintahan Jaya Pangos ada akulturasi berarti. Ya, ada akulturasi antara tarian Cina, barong Cina dengan Bali. Nah, pada waktu itu terjadi sebuah perkawinan antara Cina antara Tiongkok dengan Bali, Jaya Pangos dengan Kancingwi. Berkembanglah kemudian ada tari barongsai, kemudian berkembang menjadi barongket. Nah, kemudian kami mencoba karena sesuai dengan permintaan, karena itu adalah konsumen, kebutuhan daripada pembeli kan kami harus penuhi. Nah, coba waktu itu dengan menggelar tari barongsai dengan barongket di gedung kesenian, di mana dirangkaikan dengan Imlek tahun 2019. Nah, wah, luar biasa ya. Oke, mungkin Pak Wayan selaku seniman ada himbauan kepada sesama seniman juga?
Ya, dalam menghadapi revolusi industri Iya. 4.0 katanya yang sekarang menjadi isu. Betul. Jadikanlah kekayaan budaya ini untuk menjadi industri yang mampu bersaing dalam revolusi 4.0 itu. Ya, jangan diam gitu ya. Jangan Nanti diam. kita akan tergerus ya. Kita berenang saja di sana. Ini yang diunggulkan dalam industri ini, mari kita berindustri budaya untuk kita bisa menjadi pesaing. Kalau industri lain mungkin kita akan kalah saing, tapi kalau industri budaya kita akan unggul. Oke, terima kasih Pak Wayan. Dan terkait dengan upaya pelestarian tentu tidak cukup hanya melalui pertunjukan, tetapi harus kita maknai, apresiasi makna filosofis di balik budaya itu seperti apa. Ya, akhirnya dari Bumi Panji Sakti Singaraja Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kebudayaan Bapak Dr. Andes Gede Komang MSI Ya, yang sudah sama-sama, berkenan Bu Dati. hadir. Kemudian Bapak Wayan Sujana selaku seniman yang sudah berkenan hadir. Sami-sami. Iya, termasuk juga Sekegong Praja Gurnita, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, dan juga Sanggara Tari Praja Kerti. Ya, kami akhiri acara obrolan budaya malam hari ini. Jangan lupa tonton terus RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nggih, suksema rahayu. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.